Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali khusus untuk anak-anakku kelas 8C dan 8D. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini betul-betul mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai akidah akhlak, ya, dengan tema akhlak tercela kepada diri sendiri. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai akhlak tercela pada diri sendiri, yaitu pada sifat ananiah, ya, atau egoisme atau egois, dan sifat putus asa. Nah, sekarang yang akan kita pelajari, ya, adalah sifat gadab, sifat godob, bahasa Arabnya godob, yang artinya itu marah. Dan yang kedua, tamak, artinya rakus. Nah, sekarang akan kita jelaskan apa arti godob dan apa arti tamak. Pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian. Pengertian godob. Ini godob berarti salah satu sifat tercela, yang artinya adalah marah. Bila dilihat dari bahasa, godob itu adalah perasaan tidak senang karena merasa dikecewakan, alias marah. Kemudian itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, yaitu godob itu perasaan tidak senang karena merasakan sesuatu yang membuat hatinya kecewa. Ini arti godob secara istilah, ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi kecewa, itulah yang menyebabkan manusia menjadi marah. Namun sifat marah ini adalah sesuatu hal yang memang dilarang dalam agama Islam. Tapi ada juga, ya, marah yang memang dibenarkan dan dibolehkan dalam Islam. Berarti tidak selamanya marah itu dilarang dalam agama Islam. Tapi ada juga kita marah tetapi dibenarkan oleh agama Islam. Contohnya apa? Kalau kita marah itu dibolehkan, dibenarkan dalam agama Islam. Misalkan kita melihat teman kita, ya, tidak melaksanakan sholat, itu kita marahin boleh, ya, karena itu dalam hal kebenaran. Kita lihat teman kita mabok-mabokan, kita marahin boleh, ya, karena itu dalam suatu hal, ya, dalam suatu hal kebenaran. Nah, ini dalam jalur kebenaran, jadi marah yang dibolehkan. Itu orang tua marah kepada anak, ya, tidak mau mematuhi perintah orang tua, tidak mau melaksanakan ibadah puasa, ya, tidak mau melaksanakan ibadah sholat, orang tua marah boleh, ya, menandakan adanya perhatian dan kasih sayang orang tua. Jadi itu marah yang dibolehkan dalam agama, ya. Dan di sini dalil mengenali larangan untuk marah, ya. Itu terdapat dalam surah Ali Imran. Nah, ini. Jadi marah yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini larangan kita untuk marah. Dapat dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dalam hadis Nabi, ya, dikatakan an Abi Wa'il al-Qasi qala dakhalna ala Urwah bin Muhammadin Sa'di fakallimahu rajulun fa'aghdabahu faqama fatawadda faqala haddatsani abi an jaddi Atiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasy syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Wa'il Al-Qass, ia berkata, saya pernah datang kepada Urwah bin Muhammad As-Sa'di, lalu ada seorang laki-laki yang berbicara kepadanya, yang membuatnya menjadi marah. Maka kemudian ia bangkit lalu berwudu. Setelah berwudu kemudian dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku yaitu Atiyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, dan hanya saja api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Nah ini, ya. Jadi kalau kita mau marah, ya, untuk menghilangkan, menetralisir marah kita, yaitu dengan cara kita berwudu. Itu. Ya. Nah, anak-anak sekalian berbahagia, kita lanjutkan kembali. Itu dalil mengenai larangan untuk bersikap marah. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif berperilaku ghadab atau marah. Ya, dampak negatifnya adalah pikiran kita menjadi kacau. Kemudian kita tidak mendapatkan solusi dari permasalahan. Yalah, karena pikiran kita lagi kacau. Ya, nggak ada solusinya. Yang ketiga, menimbulkan perpecahan dalam persaudaraan dan persahabatan. Ini yang amat disayangkan. Kalau sampai kita melakukan tindakan ghadab atau marah. Kemudian keempat, sia-sia usaha yang telah kita lakukan. Ya, kita merajut tali persaudaraan, persahabatan. Dengan kita memiliki perilaku ghadab, itu semua akan menjadi sia-sia. Jadi masih banyak lagi dampak negatif berperilaku ghadab. Ya, di sini hanya 4 saja yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghindarkan diri dari berperilaku ghadab atau marah. Pertama, melatih diri bersifat sabar. Banyak membaca istighfar apabila menjumpai sesuatu yang tidak diinginkan. Ini bersikap sabar dan selalu membaca istighfar. Yang ketiga, apabila ada perasaan ingin marah, segera berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, itu di antara cara kita menghindarkan diri dari berperilaku ghadab. Selanjutnya, tamak. Ya, sifat tamak. Apa sih tamak itu? Tamak menurut bahasa artinya rakus atau loba. Ya, kemudian menurut istilah, tamak yaitu sifat terlampau menyukai dunia secara berlebihan tanpa memikirkan kehalalannya. Tuh. Ya, tanpa memikirkan kehalalannya. Mau halal, mau haram, sikat aja. Nah ini arti tamak menurut istilah. Dalil larangan bersifat tamak, ya, yaitu rawa at-Tirmidzi an Ka'ab bin Ayyad qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-malu. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ka'ab bin Ayyad, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah, bahan ujian, dan fitnah umatku itu adalah harta. Nah, ini harta. Ya. Kemudian dalam
Firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafiqun ayat 9. Ini adalah larangan kita untuk bersifat tamak rakus, ya, tanpa kita mau melihat, ya, apakah cara yang kita lakukan ini diridhoi Allah ataukah tidak, apakah cara yang kita lakukan ini halal ataukah tidak. Yang penting kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang dilarang. Ya, kita lihat apakah cara yang kita lakukan ini diridhoi Allah atau tidak. Itu halal ataukah tidak. Nah, ini tamak boleh dalam Islam, ya. Tamak dalam Islam yang boleh itu apa? Tamak dalam hal keilmuan itu boleh. Tamak dalam ilmu itu boleh, ya. Tapi tamak dalam harta itu yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena apa? Kalau sampai kita memiliki sifat tamak, maka dampak negatifnya adalah pertama, harta yang didapat kurang bermanfaat, ialah karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, jauh dari jalan menuju surga. Ya, namanya harta nggak halal, bagaimana bisa masuk dalam surga? Yang ada jalan menuju api neraka. Kemudian mendapatkan kesenangan hanya sesaat. Senang, tapi hanya sesaat. Ibarat mengejar bayang-bayang diri kita sendiri yang tidak pernah kesampaian. Itu ya, senangnya sesaat, ya, seperti kita mengejar bayang-bayang kita sendiri. Kita mengejar bayang kita sendiri, itu tidak akan bisa kita mengejar bayang-bayang kita. Itu kesenangan hanya sesaat. Kemudian cara menghindari dari berperilaku tamak, pertama, selalu menunaikan zakat, infak, dan sedekah itu. Yang kedua, berusaha mengunjungi orang-orang yang kurang beruntung, terutama secara ekonomi. Kemudian menyadari bahwa bersikap seenaknya sendiri akan memperoleh hukuman dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menanamkan karakter, selalu melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Ini insya Allah, ya, inilah salah satu cara bagaimana kita ini menghindari dari berperilaku tamak. Dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak semua berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat kita ambil hikmahnya dan menambah wawasan kita agar kita bisa menghindari, ya, akhlak tercela pada diri sendiri, terutama ghadab, marah, dan juga tamak ataupun rakus, ya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.